Misalnya kita sebagai seorang muslim melihat musibah yang menimpa saudara kita, ya, karena kita muslim maka worldview kita harus Islam. Orang sekuler itu kalau memahami realitas tidak utuh, parsial, hanya berdasarkan yang tampak saja. Ada yang tetap dia tidak stres meskipun dia kelaparan, keluarganya meninggal. Kenapa? Karena dia punya worldview Islam. Dia tahu bahwa musibah ini terjadi karena kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani hidup, ya, melaksanakan amanah-amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, sekarang ini sedang terjadi musibah, ya, yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, khususnya di Aceh, di Medan, di Sumatera Utara, dan di Padang, di Sumatera Barat. Nah, kita sebagai seorang Muslim, ya, harus memahami realitas, ya, yang terjadi secara Islam, yang kita sebut sebagai worldview, ya, worldview. Sehingga di pesantren At-Taqwa ini kita ada pelajaran worldview of Islam, ya, atau Islamic worldview selama 5 semester, ya. Nanti yang sudah mulai Ristek 1, ya, sudah mendapatkan pelajaran Islamic worldview. Islamic worldview ini sangat penting karena membentuk cara kita berpikir, ya, membentuk cara kita melihat realitas, melihat yang wujud dengan benar. Kadang ada orang yang memahami, ya, yang realitasnya sama, faktanya, realitasnya sama, tapi kalau dia melihat dengan worldview, ya, dengan cara pandang yang berbeda, ya, hasilnya berbeda. Misalnya kita sebagai seorang muslim melihat musibah yang menimpa saudara kita, ya, karena kita muslim maka worldview kita harus Islam, harus Islami. Nah, gimana worldview Islam itu? Ya, pertama kita memahami bahwa yang wujud, yang ada, yang wujud, ya, itu bukan hanya yang materi, yang fisik. Kita juga memahami ada yang tidak materi, ada yang tidak fisik, yaitu yang metafisik. Misalnya apa? Kalau kita seorang muslim melihat ada musibah nih, banjir, ya kan, longsor. Ya, kalau orang yang sekuler atau orang materialis, orang ateis, ya, dia melihat musibah banjir, itu banjir datang, tanah longsor, sebatas yang bisa dia indra saja. Itu namanya dia worldview-nya, cara melihat realitas tidak utuh, masih parsial, ya. Kenapa sih kalau kita lihat dalam video-video, misalnya yang orang-orang muslim tuh begitu ada tanah longsor, itu mereka teriak Allahu Akbar, Astagfirullah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Nah, berarti dia meyakini ada Allah di situ. Allah tidak materi, ya, tidak kita lihat. Berarti orang yang melihat wujud itu ada Allah, ya, Allahu Akbar, bilang Subhanallah, ya, itu berarti ada, dia mengakui, ya, musibah ini terjadi bukan karena kehendak alam,
ya, bukan sebabnya adalah karena alam marah, ya, bukan sebabnya karena apa namanya hukum kausalitas semata-mata, hukum sebab akibat, ya. Oh, karena curah hujannya tinggi, ya, hutan-hutan digundulin, gitu ya, sungai-sungai dangkal, maka dia terjadi banjir dan longsor. Kenapa? Karena kalau kita orang mukmin melihat realitas tadi, makanya kita bilang realitas itu ada dua. Wujud itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak, ya. Allah kan wujud, tapi tidak bisa diindra. Yang kedua, kita yakin juga sebagai muslim bahwa musibah ini terjadi karena kehendak Allah, ya, bukan karena apa namanya kemarahan jin, misalnya gitu ya, atau kemarahan penunggu gunung ini, ya, gunung Merapi atau gunung yang lain, bukan begitu. Ya, kita mengatakan, oh, kejadian ini tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Nah, kenapa kita bisa mengatakan begitu, meyakini begitu? Karena Allah sudah memberi kabar pada kita. Itu ya ruginya orang kalau tidak beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu. Rugi, karena dia kalau memahami sesuatu nih, ya, yang ada, dia tidak utuh. Orang sekuler itu kalau memahami realitas tidak utuh, parsial, hanya berdasarkan yang tampak saja. Oh, yang tampak apa? Diukur curah hujannya, tinggi sekali curah hujan kemarin tuh, ya, karena kata BMKG curah hujan dalam 1 bulan itu digerojok dalam 1 hari, ya, katanya lebih dari berapa 300 ml. Biasanya curah hujan di kemarin selama 3 hari itu biasanya itu 1 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, hujan ini kan turun, ya kan, karena awan. Nah, panca indera kita masih tahu nih, awan bergerak ke wilayah-wilayah yang tadi Aceh, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, gitu ya. Pertanyaannya kan, awan itu bergerak, ya, dia kehendaknya sendiri atau ada yang gerakin? Nah, kita akan mengatakan sebagai muslim, oh, awan itu nggak punya kehendak. Awan itu tidak punya rencana untuk mencelakai menghancurkan Sumatera, itu nggak ada. Awan nggak punya kehendak. Yang punya kehendak itu Allah. Allah ngirim awan itu. Nah, pertanyaannya kan sekarang, apakah Allah ngirim awan kemudian hujan jadi banjir, longsor, itu ada tujuannya atau tidak? Atau iseng Allah? Kita sebagai orang mukmin mengatakan nggak mungkin Allah iseng. Allah pasti ngirim itu, ya, hujan banjir, longsor itu. Kenapa? Allah ada tujuannya, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dalam wahyu. Untuk apa sih Allah ngirim musibah, ya kan? Kemarin kita kena COVID, ya, 2 tahunan, ya, ada wabah COVID. Wah, itu repot sekali kan. Dalam setahun itu korban COVID itu sekitar 2 juta orang. Nah, samalah waktu COVID datang, waktu COVID datang tuh kan kita juga tidak mengatakan, oh, virus ini iseng nih, dia mau nyelakai kita. Nggak begitu. Kita bilang virus ini nggak punya kehendak. Yang punya kehendak Allah. Makanya dulu kita pasang di pesantren itu, ya, spanduk 5M kan itu. Kalau pencegahan virus dulu, penanggulangan virus itu 4M kan. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ya, menjauhi kerumunan. Nah, kita nomor 1-nya kita tambah karena kita muslim. Worldview kita Islam.
itu sekuler sampai batas itu. Kalau worldview Islam ditambah kita. Pertama adalah apa? Meminta pertolongan, perlindungan dan pertolongan pada Allah. Kok kenapa kita minta pertolongan pada Allah? Kenapa kita minta kesembuhan pada Allah? Karena kita punya worldview Islam. Worldview Islam itu bukan hanya yang materi, yang tampak gitu. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim, ya, worldview Islam ini harus kita pertahankan terus, karena sumbernya wahyu. Cara kita berpikir ini harus islami, harus utuh, harus integral. Sehingga misalnya, bagaimana supaya cara kita berpikir utuh? Ya, kalau orang bilang sekarang ini terpadu, ya, integral. Makanya ada sekolah Islam terpadu. Nah, apa sih yang dipadukan, yang diintegrasikan, yang disatukan itu apa? Nah, makanya kalau kita melihat realitas, karena ini menyangkut akidah kita, iman kita, dalam aqaidah nasafiyah kan disebut, ya, haqaiqul asya'i tsabitatun wal ilmu bihi mutahaqqiqun. Hakikat segala sesuatu itu tetap tsabitatun, ya, wal ilmu bihi mutahaqqiqun, dan berilmu tentang itu, tentang hakikat itu nyata. Ya, jangan kita harus bukan hanya harus memahami dengan benar, dengan pasti, yang memang menjadi ilm, ya, jadi ilm harus menjadi kepastian, ya, karena ilm, ya. Maka istilah ilmu, alam dan ilm itu sama, ain lam mim, ya. Jadi alam ini kita perhatikan, ya, kita disuruh memperhatikan alam, bahkan perhatikan diri kita juga bagian dari makhluk Allah, harus kita perhatikan. Fal yang duril insanu ila fal yang duril insanu ila ta'ami, ya, manusia itu suruh melihat makanannya. Ke diri kita juga gitu, Allah memerintahkan perhatikan dirimu. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi ini ada ayat-ayat Allah, ya, lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu itu ada ayat-ayat Allah, ya. Nah, jadi kembali ke sini, ya, karena ini mungkin saya belum tahu ada enggak pesantren yang mengajarkan Islamic worldview, ya. Jadi kenapa saya sudah ngajar Islamic worldview itu belum pernah untuk S1, selalu dulu mulai saya ngajar di pasca sarjana UI dulu tahun 2005 sampai 2010. Jadi saya dulu 5 tahun ngajar Islamic worldview di pasca sarjana Pusat Studi Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia. Nah, bersamaan dengan itu saya ngajar juga di pasca sarjana di Solo, di UMS dulu ada Islamic worldview, ya. Sampai sekarang mata kuliah Islamic worldview masih diajarkan di Universitas Indonesia. Tapi saya udah dari 2010 saya nggak ngajar di sini, ya. Saya udah ngajar di Prof. selalu di pasca sarjana. Tapi di pesantren At-Taqwa ini memang setelah kita melihat pentingnya Islamic worldview atau worldview of Islam, maka kita ajarkan mulai Pristek. Karena sejak dia 15 tahun umur, ya, rata-rata Pristek 1 itu 14-15 tahun itu sudah mukallaf, ya. Kalian santri sudah mukallaf, kalian sudah akil balik, dan orang itu berpikir benar, kemudian berperilaku benar, itu dari pemikirannya, ya. Apalagi sekarang kita berada di zaman kebebasan informasi, ya. Kita ini belum pernah terjadi zaman seperti sekarang, ya. Informasi yang begitu masif, ya, membeludak. Orang kita udah bingung, bisa kalau sudah handphone sudah tidak berhenti, ya, terus informasi masuk. Nah, kalau kita tidak punya cara berpikir yang betul, tidak punya worldview yang betul, ya, kita nanti nggak bisa memilah, nggak bisa memilih dan memilah.
informasi yang masuk. Sebab informasi yang masuk ke kita saat ini bebas. Dulu penjajah datang secara fisik, tapi dia nggak bisa masuk pesantren, nggak udah pesantren. Sekarang ini ya, sampai hal yang paling pribadi pun sudah bisa langsung diserang. Ya, karena begitu kita pegang handphone, ya, kita bisa lihat TV. Begitu kita berinteraksi dengan dunia luar, ya, kita sudah langsung berhadapan-hadapan. Ya, kita langsung diserang berbagai pemikiran. Sehingga Syekh Abdul Hasan Al-Nadwi memang mengatakan di zaman inilah sebetulnya zaman yang paling berat ujian imannya, paling berat. Ya, karena orang bisa hilang nanti worldview-nya. Ya, worldview Islamnya itu bisa rusak. Dia bisa tidak memahami hal-hal yang gaib tadi. Ya, dia tidak paham atau bahkan juga tidak mau paham. Bisa itu bahaya sekali. Ya, kalau sampai rusak. Dan yang kedua pentingnya worldview ini ya, karena seorang itu berubah, bahkan satu bangsa itu harus worldview-nya yang disusun dulu. Kita ini mau kemana, bangsa ini mau kemana, tujuannya apa, itu harus ada worldview ya. Jadi kalau itu, bahkan Bung Karno dulu 1 Juni tahun 1945 ya, ketika pidato di BPUPK, Bung Karno sudah menyebut worldview. Bangsa kita merdeka ini harus punya worldview yang disebut sebagai Weltanschauung. Bung Karno sebut Weltanschauung ya, pandangan dunia, pandangan alam ya. Worldview. Jadi istilah ini sebetulnya merujuk kepada cara seorang untuk melihat realitas tadi. Nah, di sini nih, kenapa di pesantren At-Taqwa ini kita berikan pelajaran Islamic worldview, dan nanti semuanya pelajaran itu arahnya menguatkan ke sana selama 5 semester. Ya, karena ini begitu penting cara kita berpikir yang benar. Ya. Sekarang orang bilang critical thinking, ya, berpikir waras, berpikir rasional, berpikir komprehensif. Tapi sebetulnya berpikir kritis, berpikir komprehensif itu dia bisa seperti itu kalau dia worldview-nya benar. Ya. Tadi saya pelan-pelan saya ulang-ulang ya. Jadi makanya Prof. Alatas mengatakan worldview itu Islamic worldview atau worldview Islam adalah ru'yatul Islam lil wujud. Ya, pandangan Islam terhadap realitas, terhadap wujud. Misalnya kalau orang Sandi ya, contoh, tadi saya berikan contoh sederhana. Kalau virus tadi datang, worldview Islam mengatakan virus ini Allah yang mengirim. Banjir ini terjadi, longsor terjadi karena kehendak Allah. Nah, itu kita pegang dulu, ini kehendak Allah. Terus ada yang bilang, oh banjir ini terjadi karena hutan gundul. Apakah betul? Kalau hutan gundul dan lain-lain, tapi curah hujan tadi tidak tinggi, nggak terjadi juga seperti sekarang. Tapi, ya kan, kita nggak bisa mengatakan ya karena ini kehendak Allah, maka yang gunduli hutan, yang rusak alam itu nggak apa-apa, kan itu kehendak Allah. Nah, kita nggak begitu. Ini wilayah syariat. Ya, makanya itu ada akidah, ada syariat. Wilayah syariat hitungannya syariat. Ya, misalnya nih di pengadilan ditanya, saudara Mukio, gitu misalnya. Saudara betul nggak menusuk, membunuh teman kamu tuh, ya, namanya siapa gitu ya? Ya nggak ada nama orang siapa. Ada nggak orang namanya Mukio? Pernah dengar nggak? Ini jarang ya. Kayak novel saya Kemi itu, saya pikir kenapa saya kasih nama Kemi, karena saya pikir jarang orang namanya Kemi. Ternyata ada seorang ustazah di satu pesantren namanya Kemi. Aduh, saya salah lagi.
Dia protes novel saya itu. Kenapa namanya kayak nama saya? Wah, saya udah buat nama yang saya pikir nggak ada, ternyata ada. Ya minta maaf lah. Itu kan kalau ada kesamaan nama tidak disengaja. Ini misalnya ada Mukio, ya, membunuh temennya, ya, namanya Mukoyi lah, ya. Mukoyi ada nggak ya? Bukannya gini lah, Mukio membunuh Mukoyi. Terus ditanya hakim, Mukio, kamu orang Islam kan? Ya, kamu bunuh Mukoyi. Oh, bukan saya Pak Hakim yang bunuh Allah. Ya, kan hidup mati Allah yang menentukan. Saya kan cuma nusuk. Wah, gitu. Saya cuma nusuk, ya. Soal dia mati bukan urusan saya, itu Allah yang mematikan. Nah, itu kalau hakim digituin gimana? Caranya gimana? Supaya meyakinkan Mukio bahwa dia salah. Tahu nggak caranya gimana? Gampang. Mukio sini. Gitu ngadep hakim, tempeleng aja. Wah, tempeleng. Sakit nggak? Sakit. Oh kan bukan, Al-Quran mengatakan bahkan bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar. Nah gitu kan. Jadi bukan saya, Allah yang menampar kamu. Kan di tangan-tangan milik Allah. Nah kalau digituin Mukio kira-kira dia nggak bisa protes lagi karena itu wilayah syariat. Ya. Jadi ada kalau di barat ya, ada yang bilang gini, orang apa sekarang itu banyak orang zina, dia selingkuh, dia istri punya suami istrinya ini selingkuh sama mantannya misalnya, terus istrinya bilang, loh saya itu tetap mencintai kamu kepada suaminya, saya selingkuh ini kan cuma badan saya, tapi hati saya tidak berpaling dari kamu. Gitu. Mereka berpikir dosa itu bukan fisik, tapi hatinya. Yang penting cinta saya kan nggak berubah sama kamu. Bahwa fisik saya zina dengan orang lain, nah itu kan cuma tubuh. Nah Islam nggak begitu. Islam mana dia? Kamu zina, mau kamu cinta nggak cinta, tetap aja zina, tetap dihukum. Ya. Nah jadi sama lah kayak kasus ini. Jadi kalau kita memahami sesuatu, worldview kita, ya itu harus memadukan, menggabungkan antara aspek akidah dan syariat. Betul yang membunuh dia bukan kamu, tapi kamu yang menusuk dia. Nah perbuatan kamu menusuk itulah secara sebab akibat, ya, secara kausalitas menyebabkan dia mati secara manusiawi. Ya. Maka kamu dihukum karena kamu membunuh, itu namanya membunuh. Jadi sama kayak dokter, kita dikasih dokter ya obat, terus sembuh, apa? Kita mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Loh kok kita puji Allah, kan yang ngobati dokter. Nah kita akidah kita mengatakan tidak begitu. Memang dokter itu menjadi sebab musabab. Ya secara syariat ya dokter yang ngasih. Ya, tapi sebenarnya yang menyembuhkan Allah. Maka hebat kita dalam konstitusi kita ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ya. Nah itu jadi itu akidah, itu rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita merdeka ini karena rahmat dari Allah. Apa sih yang kita dapat ya? Kita dapat ilmu, alhamdulillah, ya kan gitu. Alhamdulillah saya paham. Ya. Tapi kenapa saya paham? Ada sebabnya. Ya kan? Apa itu? Karena gurunya enak ngajarnya, materinya bagus. Ya, saya sendiri juga dalam keadaan yang siap menerima ilmu. Ya, jadi tapi tetap saja ketika kita dapat ilmu kita bilangnya alhamdulillah.
Nah, ini world view ini penting karena nanti jangan sampai orang menafikan, oh ini terjadi karena ya apa namanya musibah ini karena banjir ya, karena curah hujan tinggi, hutan gundul, lingkungan rusak, sungai-sungai dangkal dan seterusnya ya. Tapi nggak ada Allah. Tetap kalau seorang muslim ya dia harus mengatakan ini terjadi atas kehendak Allah. Terus bagaimana dengan rusaknya alam itu? Nah, itu aspeknya syariat harus dicari tahu siapa yang merusak ya, yang melakukan apa pembalakan liar dan sebagainya. Nah itu dia diproses secara hukum karena dia salah ya. Jadi ini aspek, nah ini yang disebut world view karena kalau kita melihat realitas ya, ingat kan kalau Prof. Al-Atas mengatakan akar masalah umat kita ini adalah loss of adab. Loss of adab. Apa itu adab? Adab itu adalah recognition and acknowledgement. Yang orang itu bisa beradab kalau dia mengenali hakikat segala sesuatu dengan betul. Mengenal. Ya. Kemudian acknowledgement, dia mengakui, ya. Dia tahu dan mau. Itu adab. Iblis itu tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Iblis tahu, tapi iblis tidak mau taat. Adab itu nggak cukup dengan tahu, ya, tapi harus mengenal hakikat, ya, ma'rifah. Makanya kalau kita, oh ada banjir ya, kenali dulu apa itu hakikat bencana. Sebab kalau orang mukmin, ya kan, kita lihat saudara-saudara kita yang di Aceh, ya, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, ya, masya Allah orang ya ada yang tetap dia tidak stres meskipun dia kelaparan, keluarganya meninggal. Kenapa? Karena dia punya worldview Islam. Dia tahu bahwa musibah ini terjadi karena kehendak Allah. Maka ini ujian bagi dia diuji imannya. Ya, nah orang itu akan naik derajat karena lulus ujian. Hidup ini ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini ujian. Kita diuji, saya diuji, kamu diuji semua. Ya, ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan kesenangan. Ya, ada yang diuji wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ya, bahagialah orang-orang yang sabar. Apa itu orang sabar itu? Alladzi idza asabatuhum musibah qalu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar. Kenapa? Inna lillahi, aku ini milik Allah kok. Ini anakku bukan aku yang punya, titipan Allah. Rumahku ini titipan Allah. Bahkan pikiranku, semua yang aku miliki ini bukan milikku. Inna lillahi. Masya Allah, ini dahsyat. Saudara kita di Gaza, ya, mengalami penderitaan, sabar. Ya, sabar. Nah, termasuk ya nanti kenapa sih bangsa Arab dulu ya dari bangsa yang rendah, bangsa yang dianggap hina sebelum menerima Islam, ya, berubah nanti dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam waktu 20 tahun, ya, menjadi bangsa terbaik, mampu mengalahkan Romawi, Persia. Itu kan hanya 23 tahun Rasulullah berdakwah, ya, mulai menerima wahyu sampai beliau wafat 23 tahun. Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, ya, sebelumnya ya Pak Soeharto 32 tahun, Bung Karno 27 tahun, ya, Bung Karno tuh. Yang setelah itu nanti apa? Salah satu Pak Habibie, ya, sebentar, ya, Gus Dur, Megawati sebentar, dari Soeharto jatuh 98, 2004, 5 tahun, ya. Jadi
Kita sekarang merdeka sudah 80 tahun. Kita evaluasi, mengapa ya kok bangsa kita belum bisa melompat menjadi bangsa yang hebat, padahal kita mayoritasnya muslim. Nah, ini kalian yang harus siap-siap ya. 20 tahun lagi 2045 ada Indonesia emas, insya Allah ya. Indonesia emas, bukan Indonesia cemas ya. Bukan Indonesia lemas, tapi Indonesia emas. Pas lah ya, kalian sekarang umur kan 15 sampai 20 tahun ya, 20 tahun lagi 35 sampai 40 tahun. Itu yang saat-saat kalian nanti itu 20 tahun, pokoknya dari sekarang nih, jangan salah. Nah, kita itu kalian nanti akan menjadi, insya Allah ya, menjadi pemimpin hebat mulai dari worldview. Saya mau cerita tadi, bangsa Arab itu diubah worldview-nya dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Bukan asal baca, membaca alam, baca apa yang bisa dibaca semua ini dengan apa? Dengan nama Tuhan. Nah, itu supaya tidak sekuler ya, bacalah dengan nama Tuhan ya. Wahyu, Rasulullah menyampaikan wahyu, dikenalkan Allah gitu kan. Bangsa Arab, mereka udah tahu Allah, cuma Allah bagi mereka hanya salah satu dari Tuhan mereka. Al-Quran meluruskan itu, qul wallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu satu. Coba bangsa Arab dulu, Allah itu di dalam pandangan mereka hanya salah satu dari Tuhan mereka, maka mereka disebut syirik, musyrik ya. Nah, ini cara kita worldview begitu, melihat bencana alam ini pasti datang dari Allah. Bagi orang-orang baik ujian, bagi orang-orang yang berdosa, punya kesalahan ya, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji ya, nggak pernah zikir pada Allah, apa makna musibah itu? Teguran bagi dia, ditegur oleh Allah. Nah, kalau dia sadar begitu kena musibah, biasanya orang itu ya kalau sedang kritis, datang banjir, datang di dalam Al-Quran disebutkan dia berlayar, kapalnya dikepung ombak, nah terus dia ingat Allah, mukhlishina lahuddin, minta tolong pada Allah. Nah, bisa begitu. Begitu dia selamat, orang lupa lagi. Biasanya begitu. Oh, kan kita itu diciptakan di dunia untuk apa? Untuk ibadah pada Allah. Nah, ada orang yang kemudian lupa diri. Ya. Dia sibuk dengan urusan dunia, ya kan? Sibuk dengan urusan dunia, nggak mikir tugas-tugas hidupnya. Kan kita ini diciptakan oleh dunia ini ada tujuannya. Kita jadi muslim juga ada tujuannya. Kita menjadi muslim kan karena hidayah dari Allah. Ya. Oh, kan karena keluarganya muslim, belum tentu. Ya. Itu ada Farel itu. Buya Hamka saja ada saudara tirinya yang jadi pendeta. Bayangkan ya, dari kakek buyutnya semua itu ulama besar ya, tapi ada saudara tiri Buya Hamka. Saya pernah masuk ke toko buku Kristen, wah, buku tentang namanya Abdul Wadud Karim Amrullah itu dipasang di depan waktu itu ya. Mereka, wah, ini adik tirinya Buya Hamka ya, nggak usah heran. Rasulullah SAW penghalang terbesar dakwahnya pamannya sendiri. Orang mengatakan, oh, paman Nabi kafir ya, diuji kan oleh Allah, ujiannya berat. Jadi jangan bilang, oh, saya Islam itu karena orang tua saya, belum tentu. Kita muslim karena hidayah dari Allah. Ya, kita bersyukur, oh, saya muslim. Kenapa? Saya dapat hidayah dari Allah. Gitu ya. Jadi ketika, terus tujuan hidup itu untuk apa? Kan Allah udah ngasih tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tuh gak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Terus kalau dia orang Islam, dikasih tugas. Kalau orang bukan Islam, tugasnya masuk Islam gitu. Kalau kamu sudah Islam, tugasnya apa? Ngajak orang yang belum Islam masuk Islam. Ada tugas dakwah. Ya. Maka di buku pengantar fikih dakwahnya Pak Natsir itu
Profesor Abdul Qahar Muzakir mengutip satu hadis, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarakum wa la yakuna khiyarukum fala yustajaba. Kerjakan tuh amar ma'ruf nahi munkar. Jadilah kamu pejuang seperti surat Luqman ayat 17 ya. Ya bunayya, makanya pendidik itu tugasnya menyiapkan anak-anak jadi pejuang. Pejuang menegakkan kebenaran. Rasulullah perintahkan, kerjakanlah amar ma'ruf nahi munkar. Jadilah kamu pejuang. Sampai kita diwarisi doa oleh Rasulullah, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami kecintaan akan iman, ya. Jadikanlah iman itu perhiasan dalam hati kami, dan jadikanlah dalam hati kami, tanamkanlah dalam hati kami kebencian. Benci apa? Benci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ya, jadi itu memang kita ada iman dan benci. Ada yang kita cintai yaitu keimanan, ya. Ada yang kita benci, apa itu? Kekufuran, kemusyrikan. Gak boleh orang itu cinta kemusyrikan, cinta kekufuran. Gimana? Kemusyrikan itu pasti masuk neraka, masa dicintai? Makanya dikasih tugas, kamu orang Islam ya, tugas cari ilmu supaya bisa menjalankan fungsi ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, tegakkanlah sholat, sholatnya harus benar. Ya, maka saya menyampaikan berkali-kali kan di tulisan, ya, di mana-mana. Ya, kalau sekarang Allah udah ngasih tahu kita nih, kamu orang Islam ya, tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Hidup bukan untuk senang-senang, ya, hidup ini untuk berjuang. Kalau kata Imam Zarkasi, kalau orang hidupnya nggak ada cita-cita perjuangan, dia sudah mati sebelum mati. Berjuang itu apa? Jihad itu apa? Ya jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwakan ilmu. Nah sekarang dia, bayangkan, apakah Allah tidak marah kalau orang Muslim diam, lihat kemungkaran diam, ya, lihat kemusyrikan diam, ya, syariat Islam dilecehkan diam? Pernah dalam satu hadis disebutkan ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, kata Rasulullah gini, itu ada kampung sedang diazab oleh Allah. Sahabat, ya Rasulullah, kampung itu orang-orangnya ibadahnya seperti Nabi, rajin ibadah. Kenapa mereka diazab? Karena kata Rasulullah, ya, mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ini tugas dakwah. Terus apakah saudara kita yang kena musibah itu berarti tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar? Kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu kenapa Allah menurunkan ini. Ya, jangan kita memvonis, oh kalian ini musyrik, kalian ini karena ini. Ya. Kita tidak tahu. Ya, karena begitu banyak orang dan Allah yang maha tahu mengapa. Yang jelas musibah ini datang karena kehendak Allah. Mengapa Allah menurunkan musibah itu, gitu ya? Kenapa Allah ngirim curah hujan begitu tinggi, ya? Dan sebetulnya kan BMKG udah ngingetin loh, nanti ada curah hujan yang tinggi loh ya. Tapi ini nggak cepat-cepat dievakuasi. Ada kelalaian manusia juga di situ. Ada berita saya dengerin dan baca, katanya Presiden pun terlambat dapat informasi bahwa kondisinya sangat parah. Ini aspek keteledoran manusia harus diusut. Tapi Allah menurunkan, ya, seperti dijelaskan Al-Quran dan hadis, itu sesuatu itu banyak sebabnya. Mungkin juga orang kena musibah nggak ada sebab apa, mungkin dia orang baik, mungkin saja. Berarti apa itu? Ujian namanya. Ya, orang baik, santri, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin tahajud, semangat ibadah, sendalnya hilang. Tadi ada santri keluar nggak pakai sendal, saya tanya, kok kamu nggak pakai sendal? Hilang. Nah, berarti musibah, dia ujian, ya kan? Bagus ya nggak ngambil yang lain. Tadi siapa tadi yang saya bicara? Bagus. Jadi kalau sendal hilang ya sudah.
Artinya sendal itu bukan hilang sebenarnya, nanti dikembalikan di surga. Nah, insya Allah, amin, ya kan? Ya begitu. Kalau ada orang yang ngambil sengaja, nah dia yang nanti bayarin sendal kamu di dunia. Ya, jadi kehilangan barang itu semakin besar nilainya, semakin besar pahalanya. Kan enak. Hilang sendal, ya kan? Kalau kita orang mukmin kan yakin sendal ini nanti akan kembali di akhirat. Hilang motor kembali, hilang mobil kembali. Ya, yang nyuri itu yang nanti kembalikan. Dengan apa kembali? Pahala dia dibalikin, dikasih. Makanya jangan suka nyaci maki. Kamu perlu lihat sekarang ini, ya Allah, ada banyak kasus gampang banget caci maki orang mencerca. Orang yang mencaci maki itu gak sadar bahwa amal dia, kalau dia gak bener ya, amalnya dikasih sama yang dia caci maki itu. Ya, kalau ada orang caci maki terus caci maki terus, dia mengalir itu pahalanya. Nah itu worldview kita kan begitu, karena kita yakin dengan akhirat. Orang Islam itu tenang. Itu ya, jadi ini worldview. Cara melihat apa yang menimpa kita semuanya harus islami, worldview-nya. Cara berpikir kita Islam. Makanya dalam Aqidah Safiyah dikatakan summa asbabul ilmi linnasi salasat. Sebab-sebab ya manusia meraih ilmu ada 3. Nah, terus ini kamu ulang-ulang di pondok nih supaya memahami. Cara kita memahami itu 3 sumber ilmunya, dengan panca indera, dengan akal, dengan khobar sodeh. Ya. Jadi kita nggak hanya sekedar panca indera saja memahami bencana ini. Kita nggak hanya dengan akal saja. Ya, akal bisa panca indera kita melihat, akal kita yang merangkai. Oh kok airnya terjadi dari atas ya? Kena ini. Kenapa terjadi? Nah itu fungsi akal. Akal itu menghubungkan ya fakta-fakta ini menjadi sebuah kerangka pola pikir, menjadi sebuah teori, menjadi sebuah kesimpulan. Ya, karena A maka B, ya, logikanya begitu. Karena B maka C. Ya, ini kan di bawah, ya, di bawah nih rumahnya, karena gunung. Kok dilihat curah hujannya tinggi, mata kita melihat itu tinggi banget. Oh runtuh tuh pohon-pohon. Oh nggak ada, seharusnya ada pohon, airnya bisa ditahan. Pohonnya nggak ada, makanya airnya terus. Nah itu akal kita. Tapi bagi kita, saya lagi ya, worldview Islam nggak cukup dengan itu. Kita mengatakan ada Allah tuh di situ. Air itu datang bukan tiba-tiba saja. Memang Allah yang ngirim air itu. Nah, jadi begitu sampai ke bawah kena orang, ya, anak bayi yang nggak salah, anak kecil yang baik, mungkin sedang zikir di masjid pun bisa kena musibah. Artinya apa? Allah sayang sama dia. Itu. Ya, jadi kalau dia meninggal di situ syahid, ya, dia syahid akhirat. Jadi kalau dia beriman kena musibah, dia syahid. Nah itu orang Islam, ya. Jadi worldview kita. Nah, terakhir saya ingin nanti worldview ini insya Allah kita ulang-ulang ya supaya cara berpikir kita jangan sampai duniawi. Karena kan kata Imam Al-Ghazali, ya, orang yang cinta dunia ini jununun, ya, orang gila, orang nggak waras. Kenapa dunia dicintai? Kenapa cinta dunia? Apa dia cinta harta, cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta popularitas? Itu jadi beban di akhirat. Bukan berarti kita nanti nggak mau. Itu manusiawi ya, pengen kaya, pengen dapat tinggi, itu manusiawi. Tapi jangan dicintai. Karena kalau itu dicintai, nanti dia hubud dunia, ya, sampai berlebihan kecintaannya, dia akan mempertahankan segala sesuatu itu dengan segala cara, yang haram pun dilakukan. Yang kedua, dia lupa bahwa itu amanah dari Allah, itu beban dari Allah. Kalau dia punya harta, akan dilaporkan di akhirat. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia dapat, untuk apa dia gunakan. Berat, ya. Orang punya jabatan makin tinggi, makin berat.
Makanya kalau orang worldview-nya benar, dia lihat, ya, kita hati-hati ya, para santri semua, yang dirusak pada orang Islam itu worldview. So kalau worldview-nya dia hilang tadi, ya, yang aspek ilahiyahnya, ukhrawinya hilang, dia hanya melihat yang realitas materi saja, dia nanti salah dia memahami. Misalnya memahami sukses, gitu ya. Sukses itu apa? Mulia itu apa? Salah. Al-Quran mengatakan yang mulia yang takwa. Orang terbaik yang terbaik akhlaknya, karena dia paling sempurna imannya. Harusnya yang kita kejar takwa dan akhlak mulia, gitu ya. Jadi apapun ya yang dikejar, tujuan utamanya itu. Tugas kita sebagai orang Islam itu apa sih? Iman, amal soleh, dakwah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu sungguh manusia itu rugi. Hidupnya manusia itu rugi kata Allah. Yang nggak rugi cuma 3 nih, ya, orang yang jalankan 3 hal. Apa itu? Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berdakwah, menasihati. Itu. Nah, kalau orang sudah nggak menjalankan 3 fungsi ini, udah nggak iman, nggak amal soleh, nggak berdakwah, apa? Ya rugi. Karena sudah jelas, kamu rugi kalau tidak melakukan 3 ini. Maka cita-cita orang muslim seperti Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, tegakkanlah kebenaran, perjuangkanlah kebenaran. Wanha 'anil munkar, dan runtuhkan, lawan, cegah kemungkaran. Itu. Dan aktivitas amal munkar itu bukan aktivitas sambilan. Ya kalau sempat, ini aktivitas utama dalam hidup kita. Nah, itu yang Allah perintahkan. Jangan sampai, ya kan, Allah marah sama kita. Kamu buat apa nyantri? Kamu buat apa? Dikasih kesempatan hidup sehat, ya kan? Dikasih kesempatan bisa ketemu orang-orang baik, orang tuanya baik, keluarganya baik, ya, guru-gurunya baik. Kan nggak semua orang dapat kesempatan. Dikasih rezeki oleh Allah, dikasih nafas, ya, dikasih oksigen, segala macam kamu bisa hidup. Terus hidup kamu buat apa? Terus cuma buat senang-senang. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, logika kita, gitu ya, bagaimana Allah nggak murka kalau kita tidak menjalankan hidup kita sesuai dengan yang diamanahkan Allah. Jadi yang memang kita nggak usah khawatir, nggak usah dikhawatirkan. Orang-orang modern sekarang ini, gitu ya, dalam pendidikan tadi banyak sekali yang khawatir. Nanti saya kerja apa? Nanti saya ini kemana? Setelah ini gimana? Setelah lulus TK kemana? SD-nya kemana? SMP kemana? Oh, sekarang saya nanti makan apa? Padahal itu nggak perlu dikhawatirkan, karena Allah udah jamin kok rezekinya. Asal kamu nyari ilmunya bener, ikhlas, berjuang di jalan Allah, Allah jamin rezekinya. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah jamin rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kamu bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kamu akan diberikan rezeki dari arah-arah yang kamu tidak tahu. Ya, itu kan janji Allah. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah nolong kamu. Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Ya, hidup ini gimana ya saya bisa menolong agama Allah? Supaya saya bisa berdakwah itu gimana caranya? Ya. Nanti saya kerja di mana? Nanti saya di mana? Nggak usah terlalu dipikir. Ya. Karena pekerjaan apalagi di Indonesia, ya, itu namanya orang kuliah ini kerjanya beda. 80% sarjana di Indonesia itu bekerja di luar bidang. Karena misalnya dia kuliah, karena Menteri Keuangan kita Pak Purbaya itu kuliahnya teknik elektro, berarti dia Menteri Keuangan ngurusi duit. Pak Menteri Kesehatan Budi Sadikin kuliahnya teknik nuklir, sekarang jadi Menteri Kesehatan.
Sebelumnya dia jadi direktur bank. Teman-teman saya lulusan IPB itu Pertanian Bogor, ya, itu ada di ledek-ledek itu institut apa katanya pesantren Bogor. Ada yang bilang institut fleksibel banget, apa aja bisa. Ya bukan hanya IPB, bukan hanya ITB. Coba kamu tanya orang tua kamu kuliahnya apa, kerjanya apa. Saya tanya nih kamu ya, yang orang tuanya kuliahnya ini, kerjanya di bidang yang dia kuliah, berapa orang? Tahu nggak dulu orang tuanya kuliahnya ini, terus kerjanya di bidang yang dia kuliah? Ada? Nah, coba nanti tanya. Ini di Indonesia data Kementerian Pendidikan 80% katanya yang seperti itu. Ya. Jadi tetap kita harus nyari ilmu profesional, ya, sungguh-sungguh. Tapi niatnya, ya, niatnya yang benar. Jangan sampai menganggap pekerjaan dakwah, pekerjaan amal ma'ruf nahi munkar itu pekerjaan remeh. Kalau sempat lah, kalau ini. Makanya Allah menyebut wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Aktivitas apa, qaul apa yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Itu yang terbaik. Itulah pekerjaan para nabi. Memang pekerjaan para nabi itu apa? Memang nabi diutus oleh Allah untuk bikin koperasi, bikin PT, bikin. Tujuan nabi diutus menyempurnakan akhlak. Tujuan nabi diutus mensucikan jiwa kita. Tujuan nabi diutus wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nabi itu berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Itulah yang terbaik. Ya, jadi gitu ya. Ini terus ya kita ingatkan, terus kita ulang terus. Ini nggak gampang nih kalian yang sekarang hidup ya di zaman ini, apalagi ke depan ya makin canggih, informasi makin bebas. Kalau kamu world view-nya nggak kuat, waduh, bisa jebol. Ya, nanti bisa lupa Allah, lupa tujuan hidup, lupa akhirat. Akhirnya hidupnya mengikuti hawa nafsu. Ya tamata'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Hidupnya cuma senang-senang, makan-makan seperti binatang. Itu diingatkan. Ya, jadi ini kuliah subuh pagi ini kita bahas tentang Islamic worldview, ya. Bagaimana kita memahami musibah, memahami segala macam keberhasilan yang kita raih dengan cara pandang yang benar, ya, dengan worldview yang benar. Supaya benar, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas ya tentang sumber-sumber ilmu dan bagaimana kita mengintegrasikan, memadukan ya sumber-sumber ilmu supaya membentuk worldview yang benar. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, ya, dan kita semua diberikan kesehatan, ya. Terus doakan negeri kita, saudara-saudara kita yang kena musibah. Kemarin sudah pada nyumbang, sudah ya, alhamdulillah. Jadi kita sekecil apapun kita ikut, ya, berbagi, ikut menolong saudara-saudara kita. Ya, kita doakan juga orang tua kita, para pemimpin kita, para ulama kita, ya. Kemudian para ulama kita diberikan bimbingan petunjuk oleh Allah, ya. Pemimpin kita juga begitu, diberikan petunjuk oleh Allah, bimbingan untuk dapat menjalankan amanah dengan benar, dan juga orang tua kita ya diberikan rezeki yang cukup, yang berkah, ya, sehingga bisa memenuhi ya keperluan-keperluan kehidupan. Dan juga kita semua saling mendoakan, ya, kamu semua teman doain kalau ada temennya yang punya kekurangan, punya kesulitan gitu ya. Misalnya punya teman males, doain, dan gak usah diceritain setelah doa. Semalam kamu saya doain loh ya supaya kamu gak males, jangan gitu ya. Doakan aja, dan doa yang baik, doa yang tidak dikasih tahu, makbul insya Allah, karena ikhlas. Ya, jadi kita tuh hidup itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mendoakan, ya, saling menasihati, ya, jangan saling mencela.
Baik, cukup kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.